Tiga generasi keluarga Anderson ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Hal itu menjadi sebuah berita yang menghebohkan di Anyelir, Washington, Inggris. Tapi ada hal yang lebih menghebohkan, yaitu motif dan orang yang telah melenyapkan tiga generasi itu. Kisah kali ini terjadi di Anyelir, yaitu sebuah kota kecil yang ada di Inggris. Populasi di kota itu hanya 2.100 jiwa dan menyimpan keindahan alam dan pegunungan yang masih hijau. Judy Anderson dan suaminya Wayne Anderson adalah salah satu keluarga yang tinggal di kota Anyelir. Selama 31 tahun masa pernikahannya, mereka telah memiliki 3 orang anak, yaitu 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan, yang semuanya telah dewasa. Wayne Anderson saat ini bekerja sebagai insinyur di Boeing Seattle, dan Judy Anderson bekerja di layanan pos. Keduanya sebentar lagi akan menikmati masa pensiunnya. Mari kita berkenalan dengan ketiga anak dari Judy dan Wayne Anderson. Anak pertama, berjenis kelamin laki-laki dengan nama Scott Anderson, yang kini sudah berusia 32 tahun, dan ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Erica. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Olivia, berusia 5 tahun, dan Nathan, berusia 3 tahun. Anak kedua, bernama Mary Victory Anderson, yang juga telah memiliki keluarga. Sedangkan anak ketiga atau si bungsu, bernama Michelle Anderson. Scott dan Mary Anderson sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, karena mereka sudah memiliki rumah masing-masing. Sedangkan anak bungsunya Michelle, tinggal di samping rumah orang tuanya, bersama dengan kekasihnya, yang bernama Joseph McEnroe. Perselisihan keluarga ini kerap terjadi satu sama lain, semuanya tentang masalah hutang piutang. Selain itu, Judy dan Wayne Anderson juga sering meminta biaya sewa kepada Michelle dan pacarnya Joseph, karena mereka tinggal di wilayah Judy dan Wayne. Natal tahun 2007, keluarga Anderson mengadakan pertemuan untuk merayakan hari Natal bersama. Pohon Natal pun sudah terhias dengan indah untuk menyambut para anggota keluarga. Judy sedang membungkus kado di dapur, dan Wayne sedang bersantai di ruang tamu. Dan pada pukul 4 sore, semuanya berubah. Saat itu, pintu rumah mereka terbuka, dan 2 orang pun masuk ke rumah itu. Mereka berdua yaitu, Michelle si anak bungsu dan kekasihnya Joseph. Joseph pergi ke dapur menemui Judy. Sementara Michelle kemudian mengeluarkan senpi dan langsung mendor Wayne sang ayah. Namun peluru Michelle meleset, dan Joseph pun berlari ke ruang tamu, dan membantu Michelle untuk mendor Wayne Anderson. Setelah itu, Joseph pergi kembali ke dapur dan mendor Judy. Kini, Judy dan Wayne yang berusia 61 tahun pun telah meninggal dengan sangat cepat. Selanjutnya, Michelle dan Joseph membersihkan lantai yang berserakan cairan merah, dan mereka membawa mayat kedua orang tuanya ke gudang. Setelah ruangan kembali bersih, dan tidak meninggalkan kecurigaan, keduanya kini sedang menunggu kedatangan Scott, Erica dan kedua anaknya. 1 jam kemudian, keluarga itu pun datang ke rumah, dan mereka mulai mencari keberadaan kedua orang tuanya. Namun di rumah itu, hanya ada Michelle dan Joseph. Tanpa basa-basi, Michelle pun menanyakan utang kepada Scott. Dan pembicaraan mereka pun mulai memanas, namun tidak menemukan titik terang mengenai hutang piutang di antara keduanya. Hingga akhirnya, Michelle pun mengeluarkan senpi miliknya, dan mendor Scott sebanyak 2 kali. Erica yang melihat suaminya terkapar, kemudian ia bergegas untuk menelpon pihak berwajib. Beberapa detik telepon itu tersambung, namun Joseph segera mengambil telepon dan merusaknya. Erica sempat meminta ampun, dan meminta untuk dibebaskan. Namun permintaan itu tidak digubris, hingga akhirnya Joseph dan Michelle pun melenyapkan Erica dan kedua anaknya. Kini, 6 orang anggota keluarga Anderson telah meninggal, hanya karena masalah uang, yang sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik, namun berakhir dengan nestapa.
Bagaimanakah dengan Mary, sang kakak kedua? Beruntung, Mary tidak berniat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di hari Natal itu. Karena Mary sedang tidak enak badan. Karena hal inilah, ia lolos dari beringasnya Michelle dan Joseph. Setelah itu, kedua kekasih ini pergi meninggalkan rumah, dan kemudian mengunci rumah dan pagarnya. Tanggal 26 Desember atau 2 hari setelah meninggalnya keluarga Anderson, sahabat Judy yang bernama Linda, merasa ada yang aneh. Tidak biasanya, Judy tidak masuk kerja tanpa alasan. Dan Linda pun kemudian, memutuskan untuk mengunjungi rumah Judy. Jam 8 pagi, Linda tiba di rumah Judy. Namun kondisi rumah itu terkunci. Linda pun tidak putus asa, kemudian ia mengitari sekeliling rumah Judy, dan betapa kagetnya Linda, ketika ia melihat mayat Scott dan anaknya Nathan, yang tergeletak di ruang tamu. Linda pun kemudian segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pukul 9.30, pihak berwajib pun datang di kediaman keluarga Anderson, dan mereka pun segera melakukan olah TKP. Michelle dan Joseph pun datang ke rumah itu sekitar jam 2 siang, mereka datang dengan menggunakan mobil hitam, dan mereka berpura-pura sedih, melihat orang tua dan kakaknya telah meninggal. Namun akhirnya, pihak berwajib pun mencurigai keduanya, dan mereka dilakukan interogasi secara terpisah. Michelle beralibi, bahwa saat Natal, ia dan kekasihnya Joseph, pergi ke Las Vegas untuk melakukan pernikahan. Namun saat ditanya, kenapa orang tuanya tidak ikut dengannya, Michelle pun akhirnya menangis, dan menyebut ia sebagai monster, ia mengakui kekhilaafannya. Dia pun menjelaskan secara detail kejadian yang dilakukannya. Bahkan Michelle juga memberitahu pihak berwajib, di mana ia dan Joseph membuang senpi miliknya. Ketika pihak berwajib menanyakan kepada Michelle, kenapa ia tega menghabisi keluarganya, Michelle pun menjawab, bahwa ia telah lelah, dengan semua keluarganya yang selalu mengucilkannya. Bahkan kakaknya Scott, mempunyai hutang kepada Michelle sebesar $40.000, yang tidak kunjung dibayar. Selain itu, orang tuanya juga selalu mendesak Michelle, untuk membayar sewa, atas rumah yang ditempati Michelle dan kekasihnya. Dan ternyata, Michelle pun telah merencanakan selama 2 minggu. Dan ia meminta bantuan kepada kekasihnya Joseph. Tahun 2015, Joseph dan Michelle, keduanya dijatuhi hukuman seumur hidup, tanpa pembebasan bersyarat, atas perbuatannya, menghilangkan 6 orang nyawa. Dalam persidangan, terjadi sebuah drama, yang dipertontonkan oleh Joseph. Di mana, Joseph menceritakan kejadian, ketika ia melenyapkan Judy. Ia terlihat sangat menyesalinya, dan Joseph pun terlihat sangat depresi. As this is all going on, I'm feeling like my mind is breaking. Selain itu, Joseph juga menyalahkan kekasihnya Michelle, yang sudah memperdaya dirinya, untuk ikut melenyapkan keluarga Michelle. Sebaliknya, dalam persidangan, Michelle terlihat lebih tenang, seolah ia telah melepaskan beban, yang selama ini ia emban. Di sisi lain, Mary sang kakak pun, merasa dilema. Ia sangat kehilangan kakak, dan juga orang tuanya. Namun di sisi lain, ia juga kecewa terhadap adiknya yang telah tega, melenyapkan keluarganya. Namun pada akhirnya, semuanya tidak akan merubah keadaan. Judy, Wayne, Scott, Erica, Olivia dan Nathan, telah tenang di sisi Tuhan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.